Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan progres saya di kursus Red Hat ini. Namun sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Asrafal Bintala dengan NIM S1124030 dari program studi Teknik Informatika kelas genap. Oke, di sini bisa kita lihat progres saya itu baru mencapai 33%. Dan secara keseluruhan ini sebenarnya saya masih dalam teori, belum dalam praktek nyata. Mungkin untuk kedepannya saya akan eh, melakukan banyak praktek nyata. Oke, saya akan jelaskan. Untuk pertama itu perkenalan. Itu ada dasar-dasar Linux. Nah, ini tuh merupakan pengantar menggunakan diri untuk desktop Red Hat Expert Linux. Nah, tujuan kursus ini itu untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Expires Linux 9. Lalu ini untuk per orang yang baru mengenal Red Hat Expires Linux yang berencana mengakses Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah. Lalu persyaratnya itu ada keakraban dan komponen komputer, misal mouse, keyboard, dan monitor. Sayangnya saya tidak punya mouse. Untuk monitor dan keyboard menurut saya bisa di laptop ya, untuk layar dan juga eh, keyboardnya. Nah, di sini ada dijelaskan orientasi lingkungan kelas. Oke, di sini ada internet, fasilitas network, fasilitas jaringan ya, terus ada jaringan kelas, lalu ada jaringan siswa. Nah, dalam kuliah ini sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran itu adalah workstation. Juga bisa menggunakan kegiatan mesin lain. Jadi mahasiswa juga bisa menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini. Yang kedua, itu sistem berada di lab example domain DNS. Semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar student yang menggunakan kata sandi student root. Kata sandi pengguna di semua sistem siswa adalah Red Hat. Oke. Tabel mesin kelas itu ada station lab example.com dengan alamat IP 172.25.250.254 dengan sistem gateway untuk menghubungkan jaringan perangkat siswa ke server kelas. Itu lalu kedua ada kelascontoh.com. Oke, kita lewati ini aja dulu. Lalu fungsi utama sistem ini itu adalah bagaimana router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika stasiun mesin mati, mesin-mesin siswa lain dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa-siswa masing-masing. Oke, beberapa sistem di kelas yang menyediakan layanan pendukung server. Menyediakan layanan pendukung. Itu ada dua server, content example dan material example yang merupakan salah satu perangkat lunak yang merupakan satu perangkat lunak dan memasang laboratorium dalam kegiatan praktikum. Oke, informasi tentang cara menggunakan server ini tersedia di instruksi untuk kegiatan tersebut di oke. Workstation mesin virtual menyediakan kegiatan ini, baik mesin classroom dan station harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dan baik. Ini ada catatan yang untuk masuk ke server mesin, Anda juga mungkin melihat pesan seperti aktivitas cold web, abaikan saja pesan tersebut. Nah, ini contohnya. Di sini ditugaskan menggunakan komputer jarak jauh di ruangan kelas Red Hat online
learning role, kursus mandiri di kelas melalui aplikasi web yang di-hosting. Masuk ke situs ini dengan kredensial pengguna portal pelanggan rated Anda, mengobrol dengan virtual mesin. Oke, jadi setiap mesin virtual di kelas ditampilkan pada tab lingkungan lab. Ini sebenarnya saya belum terlalu paham ya untuk praktikumnya nanti ini dan juga apa yang akan dilakukan. Jadi saya cuma baca-baca dan melihat. Nantilah saya akan usahakan untuk membuat apa yang diperintahkan di sini. Terus membuat keterangan membuat. Namun saya sudah mau menanyakan AI untuk apa saja yang akan dibuat untuk lebih jelasnya nanti. Oke, saya lanjut dulu menjelaskan ini. Kontrol melalui kontrol atau muka web. Setiap mesin virtual di kelas ditampilkan pada tab lingkungan lab. Environment berarti nanti akan menggunakan web ya. Langsung delete gambar centang menjadi kursus tabel mesin keterangan bangun mesin virtual sedang aktivitas tersedia. Jika baru saja dimulai, layanan mungkin masih aktif. Berhenti mesin virtual dimakan sepenuhnya. Saat dinyalakan, mesin virtual akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Tombol atau tindakan itu keterangan itu pertama ada membuat buat ruang kelas role, membuat dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk mesin ruang kelas ini. Proses pembuatan dapat memakai waktu beberapa menit. Menjalankan mesin virtual yang dibutuhkan kelas ini dapat memakan waktu beberapa menit. Menciptakan, lalu ada menghapus, ada awal, ada mulai, dan ada berhenti. Ini masih bab 1 ya, ada bab 1 pengenalan. Lalu ada tabel keempat, tindakan mesin. Tindakan mesin itu ada buka konsol, ada tindakan memulai, tindakan matikan, tindakan matikan dan tindakan atur ulang. Untuk tindakan buka konsol, hubungan ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru. Anda dapat masuk langsung ke mesin virtual menjalankan perintah jika diperlukan. Biasanya masuklah ke workstation mesin virtual saja, lalu gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Kalau membuat menjalankan beberapa sistem informasi. Ada program seperti VMware Workstation bisa mengenal instalasi dan persiapan unduh dan install. Lihat apakah ini sesuai dengan cara yang tadi. Nyalakan. Oh, nanti berarti akan disuruh untuk menginstal virtual machine. Saya belum melakukan penginstalan. Tindakan ini setara dengan memutuskan daya dari mesin fisik. Akan hilang pada awal latihan jika instruksi untuk menyetel ulang satu simpul mesin virtual. Tindakan setel ulang hanya untuk mesin virtual spesifik tertentu. Sepertinya pada beberapa untuk semester lalu ya sudah ada tugas untuk virtual mesin, namun pakai Oracle. Kayaknya udah deh. Kita coba buka. Oh, saya sudah pernah install Linux.
Namun untuk eh, caranya mungkin berbeda ya yang ada di sini, karena dia menggunakan workstation. Oke. GF dan workstation basis. Nantilah. Peringatan operasi hapus tidak dapat dibatalkan, semua pekerjaan yang telah selesai di lingkungan kelas akan hilang. Tema berhenti otomatis dan hancur otomatis. Pendaftaran kreatif online learning memberikan Anda alokasi waktu komputer yang tetap untuk membantu menghapus waktu yang dialokasikan. Terus menggunakan pengatur waktu yang akan mati dan menghapus lingkungan kelas. Oh, I don't get it, man. Tim pengaturan waktu berhenti otomatis. Oke. Agar lingkungan Anda tidak mati secara tiba-tiba, berhati-hatilah untuk tidak menyetel pengaturan waktu terlalu tinggi. Oh, untuk latihan laboratorium itu ada latihan terbimbing ini. Ada latihan praktik. Oke, Aku biasanya digunakan. Kuis biasanya digunakan untuk mengurus pembelajaran berbasis pengetahuan. Oke, nanti berarti akan ada kuis. Sebuah akhir bab ini adalah aktivitas Sebuah akhir bab ini adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu Anda mengisi pembelajaran Anda. Jadi nanti melalui ada kuis. Solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Setiap tujuan atau kompresif digunakan di akhir kursus. Ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Oke. Anda mengerjakan spesifik tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Untuk melakukan lingkungan lab awal, setiap aktivitas praktik jalankan lab start. Di awal setiap praktik jalankan lab finish dengan nama akhir yang sama untuk membersihkan. Setelah aktivitas, setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik untuk setiap kuliah. Oh, ini ada sintaks contohnya. Start atau finish. Semua latihan mendukung start dan finish. Banyak akhir bab mendukung gerakan start memverifikasi sumber daya untuk yang diperlukan untuk memulai latihan. Tindakan ini dapat mencakup mengkonfigurasi pengaturan dan sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memeriksa hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Anda dapat melakukan latihan kapan saja tanpa melakukan latihan sebelumnya. Oke. Untuk aktivitas yang dapat dinilai itu tindakan perintah untuk mengevaluasi pekerjaan Anda dan menampilkan daftar kriteria penilaian tersebut pada status PES. Perbaiki kegagalan dan jalankan kembali ke tindakan tersebut. Oke, berarti nanti akan ada penilaian untuk pass dan fail, berhasil atau tidak. Untuk yang tidak, kita harus jalankan lagi. Baik, bagus. Finish memberikan sumber daya bagi selama latihan.
melakukan latihan sebanyak yang Anda inginkan. Perintah ini mendukung penyelesaian tab, misalnya untuk menampilkan semua latihan yang Anda dapat mulai masuk ke lab start lalu tekan tombol tab 2 kali. Oke. Kita masuk ke materinya. Tadi itu cuma pengantar atau penjelasannya apa saja yang akan dilakukan. Oke, materi Linux, distribusi, latihan terpadu, dan kuis. Oke, ringkasan. Tujuan Linux dan distribusi Linux. Tujuan Linux sendiri adalah sebagai kernel dan sistem operasi. Nah, kernel Linux sendiri itu merupakan orang yang sering menyebut meskipun orang yang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya ia adalah kernel. Apa itu kernel? Oh, jantung. Oke. Dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak bertanggung jawab untuk membuat sistem. Kernel membuat drive untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard. Oh, oke, oke, oke. Dan mengenali proses perangkat lunak. Linux awalnya didirikan oleh, ini sejarahnya mungkin ya. Terbuka untuk ajaran modifikasi bagian. Saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya, dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya. Linux umum digunakan di server cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Oke, tujuannya itu untuk ketika kita menjalankan komputer, pada motherboard dimuat pada framework cari hard drive yang berisi aplikasi disebut pemuat bootloader. Oke, saya belum terlalu paham ya untuk ini. Sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menentukan kernel dan menemukan kernel. Kernel dimuat dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan membuat drive yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Untuk tinjauan umum distribusi Linux, individual bisa membangun Linux dari komponennya, komponen dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan orang lain. Oleh karena itu, makanya Linux itu disebut open source gitu. Ketika Anda mengunduh Linux sebagai sistem operasi, Anda mengunduh distribusi dari Linux. Sebuah distribusi itu sering disebut distribusi singkat, adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan yang untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu, misalnya Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan kursus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Oke, distribusi yang paling menonjol ada beberapa itu Red Hat Enterprise Linux adalah distribusi ini website ini ya. Stabil dan ukuran jangka panjang dikembangkan oleh Red Hat seatas platform pengembangan. Untuk Red Hat Enterprise Linux, Pandora berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Pandora digunakan untuk berbagai fondasi untuk CentOS dan RHEL. Pandora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat.
Debian adalah proyek sukarela difokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Oke, berbeda-beda di distribusi ini seperti membeli. Oke, verifikasi suatu sistem kursus ini berbagai sistem kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Berarti yang ini. Oke. Seperti banyak distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen utama. Tidak terlalu jelas. Oke, Anda dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai macam cara. Anda dapat melihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan GUI. Informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Sulit juga ya untuk praktikumnya. Latihan terpadu distribusi Linux. Oke, identifikasi distribusi Linux pada sistem Anda. Untuk desktop GNOME. Ini juga saya belum buat ya. Sebagai student, pengguna di workshop menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda di latihan ini dan membuat sumber daya yang diperlukan tersedia. Klik aktivitas. Ini ada instruksinya. Wah. Pada panel bintang yang muncul di sebelah kanan, tinjau kolom nama OS dan pastikan kolom tersebut mencantumkan Red Hat Enterprise Linux. Oke, ini ada instruksi untuk anunya ya. Instruksi aktivitas. Oke, misalnya pada Worst Machine menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Maka ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebenarnya tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Ini ada kuis. Oke, saya akan coba jawab secara bebas di bawah lisensi sumber terbuka. Linux lisensi mungkin siapa saja untuk menjalankan. Oke, jawabannya ini ya. Solusi. Aplikasi untuk Linux disediakan oleh apa? Ukuran aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Sorry, I don't know juga. Proyek. Aduh, bertanggung jawab atas tugas apa? Oh ini. Kernel A-nya. Ini kan? Nah, betul. Apa itu terminal? Oke. Oke, jadi terminal dan termuka teks berbasis vendor. Udah dua. Dan oke. Mungkin saya bisa jelaskan ulang lagi ya untuk pengantar Linuxnya. Oke, jadi Linux sendiri itu secara bebas di bawah lisensi sumber terbuka, di bawah, yaitu salah satunya yaitu lisensi publik umum GNU GPL. Oke,
Yang kedua, kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Itu yaitu proyek GNU. Proyek perangkat lunak bebas yang diluncurkan oleh oke oke oke. Kernel bertanggung jawab untuk memuat drive untuk perangkat yang terpasang. Maksudnya itu kayak mouse, kamera, keyboard, tuh. Apa itu terminal? Ya terminal itu pasti kalau anak IT gampang banget ya jawabnya. Untuk kita sebagai pengguna mengeluarkan perintah ke komputer. Di distribusi berbasis Fedora itu ada Red Hat Enterprise Linux dan CentOS. Oke, selanjutnya ini ada ringkasan. Jadi Linux sendiri ada proyek terbuka, berarti kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux sendiri banyak digunakan untuk infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Anda juga dapat bersaing dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis. Oke, distribusi Linux dibuat untuk tujuan tertentu, namun dipelajari satu distribusi dapat membantu Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Oke, ke bab 2, kita mengakses sistem Linux, berinteraksi dengan desktop sasaran. Oke, masuk ke sistem Linux menggunakan manajer desktop GAM. Sistem Linux multi pengguna. Mungkin saya akan coba untuk menjalankannya. Bagaimana kita menjalankan bab 1 ini? Oke, soalnya instruksinya menurut saya sih enggak terlalu apa ya, enggak terlalu mudah dimengerti dan banyak sekali istilah-istilah yang belum saya pahami gitu. Eh, Bisa mengerjakan semua langsung. Oh, ikuti latihan terpadu. Siapkan ringkasan atau video progress. Kini saya sedang buat. Aktivitas sudah dilakukan. Oke, jadi kesulitan yang saya jelaskan ini saya belum terlalu tahu apa sebenarnya Linux, apa yang sebenarnya ingin dilakukan gitu.
Kalau kamu pakai lab, oh, the lab di sini ya. Oh, ini. Oh, bukan. Ya, saya kurang paham. Oke lah, jadi itu saja progres untuk saya. Jadi beberapa kesulitan yang saya alami itu, pertama saya belum tahu apa saja yang perlu dilakukan gitu untuk langkah-langkah atau untuk aplikasi apa yang akan diinstal nantinya. Jadi yang saya pahami sebenarnya itu cuma akan nanti kita akan belajar untuk instalasi Linux ya menggunakan apa ya, virtual mesin mungkin bisa itu dijelaskan. Lalu di sini tuh ada latihan terpadu ini untuk setting, maksudnya ini dibuka di mana gitu. Nah, klik aktivasi di pojok kiri atas desktop Anda. Maksudnya gimana? Saya belum terlalu paham gitu. Jadi untuk progres berikutnya, harapan saya sudah apa ya, sudah memahami dan sudah melakukan beberapa latihannya begitu, beberapa praktik yang ada di dalam sini tuh, terutama bagian dua juga ini. Nah, untuk mengakses sistem Linux bagaimana. Oke, itu saja progres dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.